Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Fadlur Rahman dengan NIM C1401231075. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi WinFit eh, di mana kita memformulasikan sebuah ingredients dari bahan baku pakan gitu untuk membuat pakan buatan gitu. Nah, eh, di sini pada banyak di awal di sini itu banyak pilihan ada previously set formula dan lain sebagainya kan. Di sini ada fungsi masing-masing, tapi nggak perlu dijelaskan lah ya. Sekarang kita lanjut aja ke yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita pertama tuh harus eh, ada feed store dulu. Feed store itu sendiri kayak ibaratnya data dari bahan baku yang akan kita gunakan nanti gitu. Nah, di sini ada yang blank, ada yang selected gitu. Jadi kalau misalnya yang blank itu kita mulai dari awal gitu, belum ada apa-apanya gitu. Cuma karena di sini saya udah sempat memasukkan feed store itu, ingredients-nya udah sempat saya masukkan, jadi saya memilih yang selected feeds. Ini saveannya aku ganteng. Pen. Eh, oke. Oke. Di sini udah masuk kita ke apanya si tampilan luarnya gitu kan. Nah, di sini tuh ada banyak fitur gitu. Salah satunya ada yang namanya di sini Fit Store gitu. Ini yang tadi udah saya jelaskan tempat untuk menaruh ingredients gitu. Coba kita buka dulu aja. Nah, oke, di sini udah kita udah kebuka nih Vistor-nya. Di sini saya udah sempat masukin ya. Nah, di sini apa aja sih yang ada di Vistor ini kayak di sebelah kiri bisa kita lihat di sini itu ada ingredients-nya. Kayak kita bisa masukin ingredients-nya kayak misalnya fish oil, gaplek, PMM dan lain sebagainya gitu. Dan di sebelah kanan di sini ada nutriennya gitu kayak kandungan apa aja sih yang ada di bahan baku tersebut gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya composition basis gitu. Kalau misalnya yang ini aspek fit basis ini, dia itu yang ibaratnya yang masih belum dikeringkan lah gitu. Masih ada kadar yang masih banyak sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya yang dry matter ini bahan bakunya udah dikeringkan gitu dengan kadar air yang sedikit. Jadi saya contohin aja ya, contohin aja cara gimana sih cara nambahin si ingredients dan nutriennya. Kalau di sini awal-awal nih kita pilih dulu yang kosong. Jadi kita pencet yang plus hijau di add ingredients, kita ini masukin. Setelah itu, oke. Nah di situ terus habis itu kita masukin misalnya kita masukin PMM nih, PMM biar nggak ketukar kita masukin PMM 2 ya. Misalnya, oke. Nah udah ada nih. Ini jangan lupa nih, ini kita ke dry matter dulu karena kita akan memakai bahan baku yang udah eh, kering gitu, nggak basah gitu. Misalnya PMM, kita udah menyediakan nih PMM. Kalau misalnya dry matternya itu 90 koma 57 sama itu satu protein itu 58,2 terus lambungnya itu 20,5 terus lemaknya itu eh, 9,3 dan kayaknya terus nantinya itu 46,14,8. Oke. Nah, di sini ada yang namanya harga nih, price di sini. Jadi kita bakal masukin harganya misalnya. Nah, kalau mau masukin harga ini harus diganti dulu ke Asfit. Nah, setelah kita ganti ke sini, kenapa harus diganti? Karena bahan baku biasanya dijual dalam keadaan basah gitu, nggak dikeringkan gitu. Jadi misalnya kita kasih harga 5.000, 15.000, kan. Nah, ntar kalau sudah selesai dibalikin lagi ke diameter, supaya balik lagi. Oh, nah, udah. Oke. Kalau udah kayak gini, itulah cara untuk masukin ingredients dan nutriennya dan akan dilakukan berulang-ulang kayak misalnya antar MBM, SBM, CGM dan lain sebagainya gitu dimasukin satu persatu gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita masuk ke formula ini. Gimana caranya? Pertama ini kita checklistin dulu bahan baku yang mau dimasukin itu. Jadi untuk apa di checklistin ya? Supaya kita ini apa sih bisa masukin ini ke formula gitu. Jadi kayak ibaratnya kita menyiapkan bahannya dulu lah gitu untuk memformulasikan untuk apa sih melakukan formulasi gitu kayak bahan apa aja sih yang kita butuhin gitu. Pasti yang mau kita formulasikan gitu. Nah, checklistin yang dibutuhkan. Oke. Habis itu balik langsung ke oke, go back. Kita balik. Oke, ini kita udah balik ya ke formulanya ya. Nah, di sini selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita eh, masukin dulu nih. Di sini ada minimal, maksimal. Jadi kayak ibaratnya minimalnya yang mau digunakan tuh berapa dan maksimalnya itu berapa gitu.
Kayak ibaratnya perbandingan nih gitu, dengan bahan-bahan yang lain. Jadi di sini eh, kami udah punya ketentuan gitu, udah punya ketentuan untuk bahan-bahannya misalnya mineral ini eh, 0,2 maksimal 0,2, terus kita juga punya 0,2 terus 0,2 dua dua ini 0,5 0,5 di sini itu saat di sini itu 0,5 PM nya 0,2 0,7. Nah, jadi untuk yang di bawah ini yang mikro ingredientsnya itu udah ada ketetapan gitu harus dipakai segini gitu. Dan selanjutnya nanti yang akan kita otak-atik ini yang macronutrients kayak yang PM, macronutrients, macro ingredients gitu. Kayak misalnya PM, MBM-nya gimana, caranya nanti kita sesuai sama yang mau kita formulasikan gitu. Jadi kalau untuk targetnya itu, proteinnya kita mau 28, 29 ya kan. 29. Untuk abunya itu nggak ada, fibernya itu serat kasarnya itu 6, serat kasarnya 5, dan lemaknya itu 6. Jadi gimana caranya? Di sini kita akan memformulasikan, jadi misalnya di sini kita taruhlah ibaratnya di sini dua, 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 di sini dua. Nah, lalu kita klik formulasi nih di sini. Kita formulasikan. Nah, ini bakal tampak lah gitu formulasinya gitu. Jadi kayak kita mau bikin target kalau misalnya ini minimal berapa dan maksimal berapa. Kalau misalnya ini maksimal 5 gitu. Berarti di bawah 5 masih boleh. Berarti ini masih masuk. Kalau di protein minimalnya 28, maksimalnya 29. Kalau ini masih 20 nih hasilnya. Berarti kita masih belum mencukupi nih proteinnya. Berarti ini butuh ditambahin lagi misalnya ini kita tambahin jadi 15, ini ditambahin jadi eh, 20 gitu dan lain sebagainya lah gitu kan. Nanti kalau kita formalisasikan nanti lama-lama dia nambah sendiri nih, nambah kan. Kita pokoknya kita bikin nanti sampai 28, antara 28 sampai 29. Nah, terus serat kasar juga ini terlalu besar nih, berarti nanti harus dikecilin. Jadi oh ini jangan lupa maaf sorry. Ini jangan lupa ini dry matter ya. Di dry matterin. Oke. Nah, maaf tadi yang lupa. Oke, selanjutnya kita terus-terus aja ya. Oke, baik. Di sini saya udah punya nih formula yang tepat gitu untuk eh apa sih pakan yang pengen saya buat gitu sesuai dengan target gitu. Jadi PMM-nya itu segini, PMBM-nya segini, SPM segini dan lain sebagainya lah. Eh jadi untuk diameter edge-nya itu totalnya 90, 964 ya. Terus di sini serat kasarnya itu 1,776 itu masih sesuai dengan targetnya karena maksimal 5. Terus proteinnya 28 sampai 29 nih dan hasilnya 28,89 itu masih sesuai lah di antara rentang ini. Terus kadar abunya 5 gitu masih baik. Lemaknya juga sesuai dengan target walaupun di target maksimal ya 6. Dan gross energinya itu 3.944,558. Nah, di sini untuk formula cost-nya, jadi untuk per kilonya itu harganya 9.732,79. Nah, untuk eh, yang saya pengen buat ini satu karungnya atau satu patch-nya, packaging-nya itu eh, 50 gram, 50 kilogram. Nah, kalau misalnya 50 gram berarti kos satu karung itu sekitar 486,640. Kalau misalnya saya lihat ya dengan eh, protein segini, eh, bahkan ini tuh udah termasuk formula ini udah termasuk bagus lah gitu. Karena dengan harganya yang 900 untuk 1 kilo itu 9.732 tuh masih lumayan lah, masih lumayan terjangkau gitu. Walaupun lumayan mahal juga sih. Cuma ya ini udah termasuk bagus lah. Nah setelah itu kalau misalnya mau di save tinggal ke sini di save. Misalnya kita save, save as dan lain sebagainya gitu. Tinggal dimasukin aja nanti di sini. Tinggal di save. Oke selesai. Itu aja. Oke terima kasih.